Kalau dari segi apa ya, menggali proses kreativitasnya gitu kan, apa sih yang dilakukan oleh Ahnaf dan teman-teman? Iya, itu proses mencari ide itu yang seru gitu. Dan biasanya kertas gitu, kayak imajinasi banget gitu Mbak. Imajinasi main, tapi di sisi lain kita juga gunain ilmu-ilmu yang udah kita dapet di kuliah gitu kan. Kuliah di ARL itu ngasih satu skill yang sangat ini nggak sih, bermanfaat untuk Ahnaf? Untuk jurusan yang masuk arsitektur ya, kayak arsitektur itu emang hidupnya kompetisi terus gitu. Kayak dia sampai tua kan selalu ngasih-ngasih ide gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang di IPB Talks. Sobat IPB, di IPB Talks kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial karena dia adalah alumni ya, alumni yang masih fresh banget dari Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB University. Siapa dia? Langsung saja nih kita sambut Muhammad Hafiz Ahnafuddin. Ya. Betul ya? Ini aku panggilnya Hafiz atau Ahnaf atau gimana nih? Ahnaf biasanya sama teman-teman dipanggil. Ahnaf aja ya. Oke, Ahnaf. Nah, Ahnaf mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut nih, Ahnaf bisa perkenalkan diri dulu biar Sobat IPB bisa mengenal nih. Ahnaf ini siapa? Silahkan. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Ya, perkenalkan Sobat IPB, saya Muhammad Hafiz Ahnafuddin, biasa dipanggil Ahnaf. Saya dari Arsitektur Lanskap, jurusannya Fakultas Pertanian, Angkatan 57. Angkatan 57. Dan baru saja lulus ya? Iya, baru saja wisuda, baru saja lulus. Nah, Ahnaf mungkin kita penasaran juga nih. Ahnaf ini kan dari arsitektur lanskap ya. Mungkin bisa diceritain apa sih yang membuat Ahnaf tertarik gitu untuk kuliah di Departemen Arsitektur Lanskap? Apa sih yang membuat arsitektur lanskap itu sesuatu yang apa ya, tertarik gitu Ahnaf tuh untuk mempelajarinya? Silahkan. Iya. Awalnya sebenarnya SMA itu pengennya belajar desain, jadi suka ngedesain, suka ngebuat sesuatu yang sifatnya kreatif, grafis gitu. Pas milih jurusan, ya tadi mau ke desain atau ke arsitektur kan. Awalnya kita nggak ngerti sebenarnya, kayak di IPB kan arsitektur lanskap kan suatu yang kayak, oh orang arsitektur kenal gitu. Kalau arsitektur lanskap kan kayak, aduh, apa nih gitu kan kayak Mbak gitu. Tapi coba ambil akhirnya kayak, oh ini kayaknya arsitekturnya beda nih dan di IPB gitu kan. Nah ini yang kayaknya mungkin awal tuh kayak kurang ngerti sih Mbak, agak nggak tahu gitu nih, kayak coba-coba gitu. Tapi pas masuk ke dalam, wah seru sih Mbak kalau menurut saya sendiri. Apa tuh yang bikin seru? Yang bikin seru apa ya? Kalau orang arsitektur biasa itu kan kita cuma ngedesain bangunan gitu ya. Tapi kalau pendekatan di IPB dengan landscape ini, kita ngelihat yang luar bangunan itu gimana gitu. Nggak cuma ngelihat beton, nggak cuma ngelihat semen-semenan dan lain sebagainya, kita ngelihat tanaman, ngelihat proses ekologi, ngelihat makhluk hidup gitu. Jadi kayak kita arsitektur tapi bermain dengan makhluk hidup, bukan bermain dengan yang benda-benda mati gitu Mbak. Jadi seru aja gitu kayaknya. Jadi apa namanya yang diperhatikan di arsitektur lanskap itu yang berbeda ya, dia ada biologisnya, ada makhluk hidupnya, tanaman-tanamannya yang kira-kira cocok seperti apa gitu kan dengan lanskap yang mau didesain gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan dari Ahnaf sendiri ini, kalau aku lihat dari CV-nya gitu kan banyak banget nih prestasi dari Ahnaf ya kan. Ada mulai dari dari tahun 2022 itu sudah jadi runner up dari Tangerang City Landmark Design Competition. Terus di 2023 juga ada juga first winner Indonesia Landscape Design Competition. Dan ada di 2023 itu udah bahkan ada tiga prestasinya Ahnaf gitu. Kalau misalnya kita sebutin satu-satu agak panjang nanti ya. Dan di tahun 2024 baru hari ini, maksudnya tahun ini gitu, 2024 juga memenangkan first winner di Hijau Jakartaku Student Design Competition ya. Park Design Competition Trisakti University ini kan sangat luar biasa sekali. Banyak banget prestasinya. Nah, untuk menurut Ahnaf sendiri apa sih prestasi yang paling membanggakan yang pernah Ahnaf capai selama menjadi mahasiswa di arsitektur lanskap IPB? Iya, prestasinya tadi yang seperti sudah disebutkan ya, paling seru itu mungkin ada dua tuh. Yang pertama yang Indonesia Landscape Design Competition yang tadi disebut tahun 2023, lalu yang terakhir yang Hijau Jakartaku itu. Jadi di situ di Hijau Jakartaku itu salah satunya ya. Kalau di Indonesia Landscape Design Competition kita ngebangun hutan kota, tapi dari nol gitu. Jadi kita ngegali kayak buat situnya gitu airnya. Terus gimana supaya makhluk hidup datang. Nah itu seru banget sih karena temanya habitat.
Konsepnya seperti itu. Kalau yang di Hijau Jakartaku, kita bermain dengan sungai, Mbak. Jadi kita bermain dengan sungai, gimana supaya pinggiran sungai itu nggak jadi tempat yang kan kalau di Ciliwung misalkan ya, sungai-sungai kadang kayak konotasinya negatif pinggirannya gitu kan. Malah kesannya kumuh. Kesannya kumuh gitu kan, buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, nggak tertata. Kita coba tata itu, Mbak. Tapi kita tata itu bukan cuma sekedar tempat untuk rekreasi. Jadi kita semacam buat ada bagian sempadan sungai kita potong gitu. Fungsinya tuh fungsi untuk habitat gitu. Kita tanam tanaman yang mengundang satwa-satwa penyerbuk kayak kupu-kupu dan lain sebagainya gitu. Jadi bermainnya di situ, Mbak. Jadi konsep itu seru gitu ya. Itu yang karya yang paling seru gitu ya. Dimana bermain dengan sungai gitu kan, terus bermain dengan habitat-habitat alami, satwa-satwa, ngundang-ngundang begituan, itu seru sih, Mbak. Itu yang salah satu yang karya-karya konsep kami gitu. Berarti kan bukan hanya fokus dari Ahnaf dan teman-teman tuh bukan hanya fokusnya kepada keindahan semata gitu ya, tapi juga ada fungsionalitas kaitannya dengan habitat makhluk di sekitar si lanskap, desain lanskap yang akan nanti dibuat ini gitu ya. Iya, betul, Mbak. Oke. Nah, kalau dari segi menggali proses kreativitasnya gitu kan, apa sih yang dilakukan oleh Ahnaf dan teman-teman? Iya, nah ini serunya juga di arsitektur lanskap ya, Mbak. Kita selalu bermain dengan tim, kita selalu bermain dengan teman-teman gitu. Kayak kalau kita bayanginnya gini, kalau saya sering tuh di Danau LSI, ada gazebo di situ, duduk sama teman-teman bertiga gitu kan, kayak oh lihat tuh ada burung ini, ada burung ini gitu. Nah itu kayak kita masukin ke proses desain gitu. Jadi di situ kita bareng-bareng gelar kertas gitu kan. Coret-coret kan, entah apa gitu, pas suntuk gitu lihat Danau LSI misalkan ya. Jadi kalau saya pribadi senengnya di Danau LSI gitu ya, sama teman-teman. Wah, ada apa itu kayaknya sangat-sangat masuk lah gitu. Jadi proses tim itu, proses mencari ide itu yang seru gitu. Dan biasanya kertas gitu, kayak imajinasi banget gitu, Mbak. Imajinasi main, tapi di sisi lain kita juga gunain ilmu-ilmu yang udah kita dapat di kuliah gitu kan. Ekologi tadi, proses-proses biologi dan lain sebagainya, tanaman dan lain sebagainya, itu juga masuk ke dalam situ. Jadi bermain dengan imajinasi tapi juga bermain dengan sains gitu, Mbak. Itu landscape tuh gitu. Berarti di arsitektur landscape tuh nggak hanya belajar tadi ngedesain desain kayak gitu, tapi tadi ya ada banyak mata kuliah yang kaitannya nanti akhirnya mendukung proses sebagai arsitek lanskap begitu. Iya, betul, Mbak. Apa aja tadi yang salah satunya yang mata kuliah yang dipelajari di sana yang menarik juga? Yang menarik itu kalau saya sendiri senang dengan ekologi lanskap. Ekologi lanskap. Mempelajari apa di sana? Jadi kita mempelajari bagaimana lanskap kan, kalau kita lihat lanskap ya, lingkungan kita sekitar tuh ada konektivitasnya masing-masing gitu kan. Satu patch di sini ada disebutin patch tuh, itu berkoneksi dengan tempat lain. IPB yang alami berkoneksi dengan pemukiman sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, kita nyari nih gimana supaya kealamian itu terjaga, hubungan ekologi itu kejaga, itu salah satunya di ekologi lanskap tuh gitu, Mbak. Itu jadi nggak cuma sekedar estetika dan imajinasi, tapi ada sains juga di situ gitu, Mbak. Jadi memang dirancang untuk akhirnya nanti bisa memberikan benefit juga untuk lingkungan begitu ya? Ya, betul, Mbak. Oke, lalu nah tadi kan udah ngomongin beberapa prestasi yang membanggakan yang menurut Ahnaf ya. Tadi ada yang di tahun 2023 yang first winner di Indonesia Landscape Design Competition, dan juga yang 2024 di Hijau Jakartaku Student Design Competition. Nah ini bisa diceritakan mungkin di salah satunya itu konsep yang paling yang paling menonjol menurut Ahnaf yang bisa menjadi keunggulan yang akhirnya menurut Ahnaf ini kayaknya yang bikin dewan juri akhirnya membuat desainnya Ahnaf dan kawan-kawan ini menjadi first winner. Apa kira-kira? Iya, jadi kalau di Indonesia Landscape Design Student Competition kita bersaing dengan mahasiswa arsitektur lanskap di universitas lain juga mahasiswa-mahasiswa arsitektur dan juga mahasiswa-mahasiswa perencanaan wilayah kota. Nah, pendekatan yang kita dapat nih, Mbak, tadi seperti yang saya sebutkan, kayak proses ekologi itu yang menjadi salah satu poin plus gitu di kita gitu. Kita bener-bener ngasih sesuatu desain yang bukan cuma bermanfaat buat kita aja gitu sebagai manusia gitu ya, tapi buat sesimpel kupu-kupu kah gitu kan, burung-burung, satwa-satwa air dan lain sebagainya, itu yang mungkin jadi nilai plus gitu.
Jadi bukan cuma sekedar kelokan-kelokan estetik, tapi juga kayak apa ya, makhluk hidup di situ kita kasih living space buat mereka. Itu yang kayak menjadi salah satu poin plus. Yang di Yogyakartaku juga seperti itu gitu. Kita punya pendekatan gitu, kayak sungai itu kita belokin aja tuh, gitu. Nanti kita belokin supaya ada aliran-aliran yang lebih kecil, Mbak. Itu aliran-aliran kecil itu bisa buat main anak-anak kan kadang aliran sungai itu terlalu besar ya, terlalu deras. Nah, itu saya belokin, Mbak, menjadi aliran yang lebih kecil supaya anak-anak kecil bisa main, nggak main di tengah gitu kan, karena kita sering dengar hanyut dan lain sebagainya gitu. Itu yang keren sih, Mbak, kalau menurut saya sendiri, sehingga Dewan Juri itu memilih kita jadi juara 1 seperti itu, Mbak. Ini menurut Ahnaf sendiri gitu, konsep-konsep yang sudah dibikin sama Ahnaf dan teman-teman kan tadi menarik-menarik dan kayaknya sebenarnya applicable banget kan, bisa diimplementasiin dong, makanya mungkin itu menang juga kan, karena pasti bisa diimplementasiin nih. Menurut Ahnaf memungkinkan nggak sih ini bisa jadi apa ya, masukan mungkin untuk nanti Pemkot kah atau mungkin Pemprov mungkin ya kayak gitu, ada kemungkinan nggak sih? Iya, boleh banget. Ya kemungkinannya besar ya, kayak maksudnya manfaat yang diberikan juga besar, terutama itu yang Indonesian Landscape Design Student Competition, yang tadi yang kompetisinya lawan arsitektur lanskap lainnya, itu adalah lahan kosong kan. Kalau di Indonesia itu ada lahan kosong, Mbak, besar banyak. Iya banyak kan, suka dipakai orang buat main layangan kah dan lain sebagainya gitu, dan itu lahan kosong aja gitu kan, sayang gitu ya, terutama itu di kota Depok gitu. Jadi kalau bisa itu applicable dan bermanfaat juga buat lingkungan dan masyarakat sekitar. Oh, jadi studi kasusnya tuh memang dari satu lahan yang ada gitu ya, memang nyatanya ada dan bisa dilihat si lahan tersebut. Dari situlah teman-teman berimajinasi kira-kira dari lahan kosong itu bisa jadi apa begitu. Iya, betul, Mbak, betul. Menarik sekali. Oke, nah yang namanya kompetisi gitu-gitu, apalagi Ahnaf saat itu kan masih sebagai mahasiswa ya. Ada nggak sih hambatan-hambatan yang dihadapi? Iya, ya saya mulai kompetisi itu, Mbak, pas apa ya? Sebenarnya menang itu baru, maksudnya setelah kita banyak mencoba ya. Itu kan pasti banyak tantangannya. Terutama pas dulu awal kayak semester 3, semester 4 gitu kan. Kuliahnya banyak, tugasnya banyak gitu, kayak kompetisi itu nyempil-nyempil. Nah, kayak manage waktu, kayak kita harus rela begadang atau kadang dan lain sebagainya, mengerjakan di Sabtu Minggu gitu kan. Itu yang suka jadi tantangan sih soal waktu gitu. Gimana kita bagi waktu antara kuliah, nggak cuma kuliah kan, ada tugasnya yang malam-malam ya biasanya. Nah, itu dengan kita harus berkompetisi dan lain sebagainya. Tapi so far sih, ya meskipun tadi ya tantangan soal waktu, tapi kalau kita enjoy gitu, kayaknya gas terus gitu, Mbak. Gas terus. Jadi hambatannya itu nggak seberapa lah dengan kesenangan, dengan kebahagiaan yang didapatkan gitu ya. Betul. Oke. Kalau dari dosen atau departemen sendiri bagaimana sih dukungannya? Ya, dukungan dosen dan departemen sangat baik gitu ya kepada kami, dan IPB juga memberikan insentif kan kalau kita menang dan lain sebagainya. Departemen juri, maksud saya dosen-dosen kami itu juga mandu gitu. Kadang kalau kita manggil mereka gitu kan, Ibu, kami butuh konsultasi terkait ini, datang memberikan ide dan lain sebagainya. Alhamdulillah sih, Bu. Gitu. Jadi nggak pelit ilmu ya? Nggak pelit ilmu, dosen-dosen kita, Mbak. Oke. Terus kalau ini ya, tadi kan banyak dukungan juga dari dosen-dosen, dan juga kan tadi ada mata kuliah yang juga membantu gitu kan Ahnaf dan teman-teman untuk bisa merancang desain yang sedemikian rupa gitu. Nah, menurut Ahnaf sendiri kuliah di ARL itu ngasih satu skill yang sangat ini nggak sih, bermanfaat untuk Ahnaf begitu? Iya, ngasih sih, Mbak, kuliah di ARL, terutama untuk jurusan yang masuk arsitektur ya. Kayak arsitektur itu emang hidupnya kompetisi terus gitu. Kayak dia sampai tua kan selalu ngasih ide gitu kan. Dan itu memang pertama seru ya, kalau buat saya sendiri seru, dan juga ya alhamdulillah bermanfaat sih, Mbak, gitu. Dan ketika saya juga sekarang sudah di dunia kerja gitu, ada banyak insight-insight menarik gitu yang bisa menjadi pandangan baru gitu di dunia kerjaan gitu kan. Terutama di arsitektur lanskap IPB itu pendekatannya yang tadi ya beda, pendekatannya yang seru gitu kalau menurut saya, yang nggak cuma buat manusia tapi lingkungan hidup. Jadi applicable dan sangat bermanfaat gitu. Ya, dan Ahnaf sekarang udah kerja berarti? Sudah kerja, Mbak.
Oh, sudah kerja. Oh, lulus langsung dapat pekerjaan. Iya, Luar biasa loh. alhamdulillah. Ini kalau misalnya orang apa ya namanya berprestasi dan juga skillnya dipergunakan dengan baik gitu ya. Maksudnya dipergunakan dengan baik adalah dia tahu dia punya skill, akhirnya dia ikut kompetisi gitu kan dan bisa mengoptimalkan gitu kemampuan dia. Akhirnya kan bisa ini ya nambah-nambah portofolio dan mungkin itu bisa jadi salah satu yang bikin apa namanya HR tuh HRD tuh ngelihatnya wah ini punya potensi nih untuk perusahaan kita gitu ya. Iya, Mbak. Iya, portofolio itu memang penting banget sih. Iya. Jadi kompetisi-kompetisi itu juga memang penting ya untuk portofolio, untuk membangun kita portofolio kita yang akhirnya nanti bisa bermanfaat ketika kita masuk ke dunia kerja gitu ya, Ahnaf ya. Betul, Mbak. Nah contohnya Ahnaf baru juga lulus langsung sudah kerja ternyata. Luar biasa Ahnaf. Kerja di mana Ahnaf? Saya kerja di salah satu konsultan perkotaan. Mereka yang master planning ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Jadi di situ ada bagian landscape-nya. Jadi, nah itu kebetulan saya dulu juga magang, dapat dari kampus, dari ARL, di departemen landscape, lalu skripsi, lalu melanjutkan di sana lagi gitu. Memang punya potensi jadi sama perusahaan pun dikip gitu ya. Malah diberi penawaran untuk jadi karyawan begitu ya. Oke, very good. Nah, kalau dari Ahnaf sendiri ini bisa dikatakan pertanyaan terakhir saya, harapan Ahnaf untuk sektor arsitektur lanskap Indonesia itu seperti apa ke depannya? Iya, harapannya semoga kita ya semua yang apalagi kita mahasiswa baru bisa memberikan sumbangsi baru gitu buat dunia lingkungan binaan kalau kita sebut gitu, Mbak. Jadi maksudnya sekitar kita itu kan semua ada yang ngedesain, ada yang merencanakan, ada yang mikir imajinasinya gimana gitu. Semoga dengan kita belajar di IPB gitu dengan pendekatan arsitektur lanskap bisa memberikan warna baru gitu, kayak banyak insight-insight baru gitu yang bisa kita aplikasikan ke depan gitu, Mbak. Jadi harapannya kayak ya termasuk saya yang baru-baru juga pengen nih ke depannya semoga kita bisa ada ide-ide baru lah di dunia arsitektur, di dunia lingkungan kita, sehingga nanti kalau kita hidup gitu jalan-jalan kemana-mana udah rapi gitu kan. Ada kesinambungan antara makhluk hidup dengan manusia sendiri ya kan, dan lain sebagainya. Mungkin itu sih, Mbak, kayak ya warna baru lah, semoga ada warna baru, apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat arsitektur lanskap ke depannya. Apalagi kita sumber daya alamnya sangat kaya ya, jadi kalau misalnya arsiteknya itu nggak kawin dengan alamnya kan sayang banget ya. Jadi memang harus tadi itu ada bagian arsitektur lanskap yang gimana caranya membuat pembangunan yang terjadi itu tetap bisa goes well gitu dengan alam gitu ya, dengan lingkungan gitu. Baik Ahnaf, terima kasih banget nih sudah hadir di IPB Talk, sudah ngobrol-ngobrol, yang kita banyak ngobrol-ngobrol dengan Ahnaf. Dan nah kalau teman-teman mungkin yang masih di SMA gitu ya dan juga akhirnya penasaran dengan arsitektur lanskap, nah tadi sudah bisa mendengar sendiri gitu kan informasi dari Ahnaf begitu menyenangkannya kuliah di arsitektur lanskap, dan tentunya ada banyak ilmu dan skill yang bisa teman-teman pelajari. Jadi kalau misalnya masih penasaran nih, silakan coba googling aja arsitektur lanskap IPB University ya Ahnaf ya. Biar bisa jadi juniornya Ahnaf. Terima kasih ya Ahnaf sekali lagi. Nanti mungkin kapan-kapan bisa kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin di sini gitu ya. Dan sukses terus Ahnaf ke depan ya. Oke, baik Sobat IPB, terima kasih. Dan demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Ahnaf. Saya Winekawati dan seluruh tim pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ahnaf, berarti Ahnaf tuh domisili di mana rumahnya?